Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita akan isi ngabuburit dengan ngoding ya. Daripada ngabuburit sambil makan kuaci, nanti batal puasanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang struktur percabangan pada Python. Nah, percabangan pada Python sendiri ada tiga, saya tuliskan. If yang pertama, yang kedua ada if dan else. Nah, else ya, bukan else bukan else, itu bukan else. Salah, keyboardnya salah tadi. Yang ketiga ada if, elif, dan else. Else. Nah, asalnya ada tiga ini ya. Kita akan langsung bahas ke if yang pertama. Kita langsung praktekkan ngoding sambil nunggu bubar. Nunggu buka, kita ngoding yang if dulu. Nah, kita bikin kondisi sebenarnya kita lagi ujian. Oh, nilai saja. Ujian sama dengan input. Seperti input. Nah, seperti ini. Kamu mengerjakan dengan jujur atau tidak. Nah, kita bikin seperti ini ya. Nah, kita bikin kondisi if-nya di sini. If ujian sama dengan, kita bikin relasi sama dengan tidak. Nah, saya yakin seluruh siswa di Indonesia itu pasti gitulah, pasti ada ngetek-ngeteknya dikit. Kita bikin seperti saja, tidak, biar dia otomatis jujur gitu. Nah, jangan lupa titik dua ya. Kita bikin perintah print sama dengan kurung ya, maksudnya sama dengan Janam is waiting for you. Nah, biar gak nyontek lagi, biar dapat hidayah dia. Nah, kita bikin inputnya, kita masukkan inputnya tidak. Dah, langsung ke print Janam is waiting for you. Berarti kodenya work ya, kodenya berhasil. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita jelaskan di sini. If ini, blok kode ini, jika kita jelaskan, kita terjemahkan bahasa manusia. Jika inputnya tidak, maka print Janam is waiting for you. Nah, sederhana seperti itu. Nah, bagaimana jika inputnya selain tidak, misalnya benar-benar jujur gitu ya, misalkan benar-benar jujur ya, misalnya muridnya benar-benar jujur itu ya, walaupun presentasinya kecil lah ya, udah benar-benar jujur itu. Misalnya inputnya iya. Nah, kita coba sini, kita input iklan. Nah, kita input iya, apa yang terjadi? Kosong. Kenapa kosong? Seperti yang, karena if ini cuma ada satu kondisi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, misal inputnya tidak, berarti akan langsung ke print Janam is waiting for you. Tapi kalau inputnya iya, berarti dia otomatis salah, berarti dia gak akan ngeprint ini, dia akan kosong hasilnya. Nah, gimana caranya biar misalnya kita inputkan iya, itu keluar perintah atau tulisan Masya Allah, kamu sungguh murid yang hebat itu. Nah, kita masuk ke blok kode percabangan yang kedua, yaitu if else. Karena saya udah bikin if ini, kita lanjutkan kodenya saja ya. Kita sudah bikin if, kita tinggal bikin else. Kita lanjutkan kode yang tadi. Else nya ini tidak perlu dikasih seperti
ujian sama dengan tidak atau ujian kurang dari, tidak perlu, langsung titik dua saja. Kita bikin perintah print, tapi masya Allah, masya Allah, masya Allah, kejap. Nah, kita bikin sprint misalnya, kan kita tadi udah inputkan tidak, kita coba inputkan iya. Nah, masalah kejap. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tadi kita inputkan ya hasilnya kosong, tapi sekarang setelah ditambah else dapat keluar masya Allah kejap. Nah, if else ini dipakai kalau ada dua kondisi yang berbeda. Jika kondisi yang pertama, yang if pertama ini tidak terpenuhi, misalnya kan inputnya iya, berarti kan tidak terpenuhi ya, tidak ini kan harusnya jawabnya tidak, maka else inilah yang akan bekerja langsung mengeksekusi kode print ini. Sederhananya, jika if jawabannya tidak selain tidak, maka yang berhasil yang akan tereksekusi adalah kode else ini. Tapi jika if ini jawabannya iya, dia benar, misalnya inputnya tidak, berarti kan otomatis dia benar, berarti dia akan ngeprint ini. Nah, itulah yang disebut dengan dua kondisi yang berbeda, yang mana salah satu kondisi benar saja yang akan dieksekusi oleh program. Nah, misal kalau ada murid yang bimbang nih, jawab, wah nggak tahu ini, dia nggak berani jawab ini, misalnya dia nggak mau jujur gitu kalau dia nyontek, atau dia jujur kalau dia nggak nyontek, dia nggak berani jawab, misalnya dia jawabnya nggak tahu, kita coba tulis nggak tahu pak itu. Nah, dia akan tetap ke else, karena apapun input selain tidak ini, maka dia akan langsung mengeksekusi kode masya Allah good job. Nah, kita bikin kondisi lain ya, misalnya ada murid yang nggak berani jujur gitu, nggak berani jujur kalau dia nyontek, atau jujur kalau dia nggak nyontek. Nah, kita bikin gimana caranya supaya waktu dia ngetik selain tidak tapi munculnya nggak masalah good job ini. Nah, kita bikin di sini yang namanya blok kode percabangan yang ketiga, yaitu elif. Kita coba balik aja, elif nya kita bikin iya. Nah, kita ubah sedikit kodenya ya, kita bikin contoh kode yang ketiga. Nah ya, maka kita akan print, maka kita bikin kode perintah print sama dengan terus kurung koma 2 atas masya Allah kode. Kita balik ya elif nya di sini, masya Allah brother. Good job. Nah, else ini kita ganti dengan misalnya apa ya, kata gak tahu apa gak tahu gitu ya, tahu apa gak tahu gitu. Nah, seperti ini saya jelaskan dari awal ya, soalnya kodenya berbeda. Nah, misal ada salah di bagian elif ya,
kita coba cari tahu. Ada syntax error. An hour later. Ya, udah ketemu. Ternyata kesalahan kecil tapi fatal. Kita belum nulis ujian di sini. Fatal sekali. Lebaran. Nah, saya jelaskan dari awal ya. Kita beri contoh dari awal. Misalnya tidak. Nah, maka dia akan ke print waiting for you. Kalau kita input iya, print masalah pada subhanallah, good job. Kalau kita print selain iya atau tidak, gimana? Misalnya kita nggak tahu pak, nah seperti ini. Nah, kodenya berhasil berarti. Nggak tahu. Nah, inilah yang disebut dengan percabangan 3 kondisi, atau lebih dari 2 kondisi ya benarnya. Tetap seperti itu, sama seperti dari awal. If ini fungsinya seperti if, tapi dia 2 kondisi, paham nggak? Sederhananya itu if ini if kedua. Jika if pertama tidak terpenuhi, tidak benar, maka if kedua lah yang akan menjalankan atau mengeksekusi program masalah border ini, program print ini. Nah, kalau keduanya ini tidak benar, tidak true, keduanya ini salah. Misalkan tadi kita inputkan nggak tahu pak, kan nggak ada nih tidak, nggak tahu nih, adanya tidak sama iya. Nah, itu bagaimana? Kalau keduanya ini salah, maka ya akan langsung ngeprint nggak tahu pak, nggak tahu. Nah, seperti itu ya cara gampangnya, penjelasan gampangnya. Nah, ini kita udah sampai di if yang ketiga, if, if dan else, dimana ada lebih dari 2 kondisi. Saya harap paham karena ini cukup mudah. Yang sulit hanya melupakan kenangan mantan. Sik. Saya akhiri. Kalau suka tampar aja tombol like-nya sama subscribe. Kalau tidak suka abaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.